Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran 3. Mari simak penjelasan berikut ini. Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada, menurut Kepala Badan Informasi Geospasial. Dari Sabang sampai Merauke, masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, mari kita belajar tentang karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Terdapat 2 macam peta, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum, sedangkan peta khusus, peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Berikut adalah contoh dari peta umum. Peta Indonesia ini menjelaskan hal-hal umum dalam peta tersebut. Peta berikut adalah peta khusus yang menjelaskan tentang kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi pada tahun 2010. Dari peta ini kita bisa melihat bahwa daerah yang tinggi jumlah kepadatan penduduknya adalah di daerah Pulau Jawa. Kemudian ada di daerah Lampung, tertinggi kedua, kemudian ada di Sulawesi Selatan. Sedangkan daerah yang memiliki kepadatan penduduk rendah adalah di Provinsi Papua Barat. Contoh peta khusus berikutnya adalah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, menjelaskan tentang persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Selanjutnya, untuk latihan kalian, pasangkanlah antara pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Carilah referensi di internet atau buku lainnya untuk mengerjakannya. Kerjakan di buku tugasmu masing-masing. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang menunjukkan ide pokok dalam teks percakapan. Teks percakapan termasuk dalam teks lisan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. 1. Mendengarkan teks secara keseluruhan. 2. Mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. 3. Menentukan topik teks percakapan. 4. Menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. 5. Menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Nah, kalian bisa membaca bacaan yang berjudul Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Setelah kalian baca bacaan ini, kalian bisa menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dalam bacaan tersebut. Contoh di paragraf 1, ide pokoknya adalah kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Untuk paragraf 2, 3, dan 4, kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Negara Indonesia adalah negara yang besar. Hal tersebut tercermin dari kondisi geografis Indonesia dan keragaman masyarakat di dalamnya. Keragaman tersebut antara lain suku, budaya, dan agama. Keragaman tidak membuat Indonesia menjadi bangsa yang terpecah belah, tetapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai luhur tiap sila dalam Pancasila tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Contoh, di lingkungan sekolah, perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 1. Memilih teman hanya yang kaya saja. 2. Tidak mau meminjam peralatan sekolah kepada teman. 3. Menyontek. 4. Berkelahi. 5. Tidak mau mengikuti upacara bendera.
6. Mengejek teman. Berikutnya di lingkungan rumah. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah 1. Tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. 2. Tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga yang lain. 3. Bermalas-malasan. 4. Membantah orang tua. 5. Memaksa kehendak kepada anggota keluarga. 6. Berbohong. Berikutnya di lingkungan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit. 2. Melarang orang lain melakukan peribadahan sesuai dengan agamanya. 3. Minum minuman keras dan berjudi. 4. Tidak mau mengikuti kegiatan kerja bakti, ronda, dan rapat lingkungan. 5. Suka pamer kekayaan. 6. Mencuri. 7. Menganiaya teman. 8. Melakukan kekerasan. Itu tadi adalah contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita akan belajar nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang berbeda satu sama lain. Tentukan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam setiap sila dalam Pancasila. Mari kita tentukan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, 1. Nilai-nilai yang sesuai dengan sila pertama, bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah. Kedua, rajin beribadah. Ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Keempat, menghormati orang lain yang sedang beribadah dan merayakan hari besar agamanya. Untuk sila kedua, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah 1. Berteman tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. 2. Tidak berpihak sebelah dalam menyelesaikan masalah. 3. Menjenguk orang sakit. 4. Membantu orang lain yang kesusahan. Nah, anak-anak, untuk sila ketiga, sila keempat, sila kelima, kalian bisa mengerjakannya dan mencari nilai-nilai yang sesuai dengan sila ketiga, keempat, kelima. Kerjakanlah di buku tugasmu masing-masing. Selamat mengerjakan. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.